kami perlu bukti, bukan janji. Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan protes dari seseorang yang membutuhkan bukti yang kelihatan, bukti yang menjadi realisasi janji-janji yang pernah dikumandangkan. Namun di balik ungkapan butuh bukti dan bukan janji, ada kemarahan. Selain itu juga ada ketidaksabaran, karena marah janji itu tidak tergenapi, atau belum tergenapi, atau lama tergenapinya, sehingga muncul kekecewaan. Sekaligus juga ketidaksabaran orang yang semua serba ingin cepat. Ketika apa yang sudah dijanjikan, maka sesegera mungkin seorang ingin cepat-cepat mendapatkan apa yang dijanjikan itu, apalagi bila yang dijanjikan itu adalah sesuatu yang menguntungkan, yang memberi kelegaan dan yang membuat seseorang bisa terbebaskan dari persoalan hidup yang berat. Itulah manusia dan itulah kita. Kita seringkali justru menolak janji tetapi lebih membutuhkan bukti. Padahal sebenarnya ketika janji itu dikumandangkan, kita juga perlu bersabar menantikannya. Satu dimensi dari pengharapan selain keyakinan atau iman yang menjadi dasar pengharapan kita di dalam dan kepada Tuhan adalah dimensi janji. Karena pengharapan terkait erat dengan satu janji yang Tuhan pernah katakan kepada umat-Nya, kepada para pengikut-Nya. Sebuah janji yang kelak akan digenapi. Dan kitab suci mencatat ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang pernah disampaikan kepada orang-orang pilihan-Nya. Namun seluruhnya dan seutuhnya janji itu tergenapi, termasuk janji untuk menyelamatkan dunia ini lewat seorang juru selamat. Yesus pun diutus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia ini. Janji sesungguhnya yang dari Tuhan tanpa ada ingkar di sana. Karena janji itu sekokoh jangkar bagi sebuah kapal yang mau berlabuh di pelabuhan yang aman. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini. Kali ini masih dari ayat yang sama dari Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai 20. Hanya kali ini dibacakan dari versi Indonesian Modern Bible. Pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang menjangkau masuk sampai ke balik tirai ruang Maha Kudus, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Dia menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bagian sabda Tuhan ini, Ibrani pasal 6, sebelumnya berbicara tentang janji, yaitu diumpamakan atau contoh yang ada adalah Abraham. Dijanjikan akan berketurunan banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir di lautan. Namun sampai usianya yang sudah 100 tahun lebih, dia belum mempunyai anak satu pun. Dan dikatakan dalam surat Ibrani tadi bahwa Abraham dengan bersabar menantikan janji itu. Dan dikatakan pula bahwa Tuhan Allah itu tidak pernah berdusta. Bila Ia sudah berjanji, Dia pasti akan tepati, walaupun penggenapannya bisa berbeda-beda waktu terlaksananya itu. Dan karena itu digambarkan pengharapan itu seperti sauh kalau dalam versi Alkitab lain, tapi di dalam Alkitab versi ini dikatakan jangkar. Kata lain untuk sauh. Jangkar adalah satu benda yang kecil untuk sebuah kapal yang sangat besar. Tetapi dampak dan kekuatan dari benda yang kecil ini, namun berat dan berbobot sangat kuat, menyebabkan kapal yang sebesar apapun bisa berlabuh dengan tenang ketika
jangkar itu dibuang ke laut dan lalu kemudian sampai menyentuh dasar lautan di dekat pelabuhan, dan saat itulah maka kapal menjadi kokoh. Seolah jangkar itu memang mengokohkan dan mengukuhkan kapal itu ketika tiba di sangkarnya, yaitu di pelabuhan yang aman untuk kapal itu beristirahat. Namun disinilah kita menemukan filosofi jangkar itu. Jangkar adalah sesuatu yang kecil namun berdampak besar. Itulah keyakinan kita. Seperti biji sesawi juga kecil, bahkan tidak dipedulikan orang mungkin, tetapi dampaknya itu bisa besar. Dan yang kedua, jangkar itu harus dibuang, harus ditaruh sampai ke dasar lautan, supaya dia bisa tertancap di sana, seperti ditanam di sana, untuk lalu kapal bisa berlabuh dengan aman dan tidak tertiup angin ketika ada badai yang melanda menyerang pelabuhan itu. Kecil dan dibuang, tetapi disitulah fungsi jangkar. Dia adalah benda yang kecil, tetapi harus dibuang baru berfungsi. Bukankah ini gambaran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat dunia itu, yang tidak diperhatikan orang pada saat kelahirannya, tidak dipedulikan bahkan jauh dari pemberitaan tentang kelahiran seorang anak dari keluarga yang sederhana. Begitu pula dalam hidupnya penuh dengan penderitaan, dan lalu kemudian dia dibuang seperti batu penjuru yang tidak ada gunanya. Tetapi justru disitulah terletak kekokohannya, kekuatannya. Karenanya di dalam ayat tadi dikatakan pengharapan kita seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, sehingga menjangkau masuk ke balik tirai yang Maha Kudus, di mana Yesus masuk sebagai perintis bagi kita. Seolah bagian sabda Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita, itulah yang Tuhan kita lakukan. Dia mungkin seringkali diabaikan dan tidak diperhatikan orang. Dan dia mungkin seringkali dibuang dan tidak dipedulikan sama sekali. Tapi justru pada saat itulah, saat dia yang kecil itu dibuang, dia justru menjadi seorang perintis, menjadi perantara untuk kita datang kepada Tuhan kita, kepada Allah kita. Karenanya tidak berlebihan kalau saya katakan jangkar yang diumpamakan dalam surat Ibrani itu bisa dijadikan sebuah kalimat. Jangkar adalah janji tanpa ingkar. Kalau Tuhan sudah berjanji menyelamatkan dan menyertai kita, Dia tidak pernah mengingkarinya. Dia selalu available buat kita. Dia selalu ada untuk kita. Dia memberikan kepada kita sebuah kepastian di tengah-tengah ketidakpastian, kelepasan di tengah-tengah keterikatan dan keterbatasan yang sulit ini, kemenangan di atas segala kekalahan-kekalahan hidup kita, dan keberhasilan di atas segala kegagalan-kegagalan hidup kita. Itulah sang jangkar hidup dan jiwa kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang mengukuhkan keyakinan kita di masa yang sukar. Karena itu saat masa sukar melanda hidup kita seperti kapal yang sedang diombang-ambingkan badai, ingat jangkar pengharapan kita, yaitu di dalam dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang janjinya tanpa pernah ingkar diungkapkan kepada kita. Pegang terus janjinya, tetaplah berpengharapan kepadanya. Masa sukar ini akan berlalu berganti dengan kemuliaan. Dan bukankah sabda Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, tetapi Dia sedang melatih kita untuk sabar seperti Abraham, menantikan janji Tuhan. Dan biar kita juga boleh tetap sabar bersama dengan sang jangkar utama hidup kita, janjinya tanpa ingkar. Tuhan selalu bersama dengan kita di masa-masa yang sukar ini. Amin.